Pekerja migran Indonesia non-prosedural, warga Tanjung Pinang, Kepulauan Riau mengaku dijual dan disekap di Kamboja. Diduga menjadi korban perdagangan manusia. Korban dijual ke Suriah, dijadikan PRT dengan waktu kerja 18 jam sehari. Dan mengatakan ia bekerja dengan tangan di borgol. Baik, saat ini kami sudah bersama salah satu narasumber kami yang akan menjadi narasumber dalam penelitian kami untuk makalah analisis kasus WNI korban dari perdagangan manusia berkedok perekrutan tenaga kerja di Kamboja, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang pelindungan terkait pekerja migran Indonesia. Baik, sebelum itu boleh tolong perkenalkan diri Anda sebagai narasumber terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya DN. Untuk saat ini saya sudah tidak aktif lagi bekerja di Kamboja, lebih tepatnya sekitar sudah 3 bulan. Pindah kerja ke tempat lain, tapi udah bukan bidang yang sama. Untuk negara sendiri, Thailand. Oke, pertama teman ngajakin buat kerja di Kamboja sebagai admin. Jadi saya terima karena dari gaji lumayan besar dan jauh dari Indo sih. Nominalnya sih biasa itu rata-rata 8 juta per bulannya. Jadi kita itu nerima duit, catat uang, masukin ya semacam itulah, kayak masukin data orang transfer, terus balas-balasin chat, kayak ada live chat gitu loh. Jadi kita yang ngebalasin gitu. Benar, ya, admin judi online benar. Pertama sih karena saya tertarik, jadi pasti dites dulu. Pertama ya kita dites tes ketikan, seberapa cepat kita ngetik, karena biasanya dalam beberapa menit itu kalau kita kerja pasti banyak customer yang masuk dan kita penjelasan tentang situs kita, gimana cara mainnya, gimana cara proses permainannya. Jadi yang hal utama itu yang biar kita bisa direkrut di sini itu ya harus ketik cepat gitu loh. Terus ya pokoknya berkas semua harus sudah bisa udah lengkap lah gitu loh, kayak paspor, terus ada data diri juga kayak KTP, foto sama KTP, nanti diserahin ke bandarnya ini. Pasti ada sih sebenarnya di sini, ramai juga yang seperti itu. Dan ya untungnya sih tempat saya bekerja itu tidak seperti yang diberitakan di luar sana ya. Tapi 50% di sini rata-rata ya seperti yang diberitakan di luar. Pertama mereka itu seperti biasa, hal-hal biasa gitu, kayak perekrutan kayak biasa tadi saya jelasin. Cuma di bagian berkas seperti paspor, KTP, terus foto diri, itu biasanya mereka menipu. Seperti misal kontrak kita 2 tahun, selesai kontrak harusnya kita dipulangkan ke Indonesia sesuai dengan kontrak yang ada. Cuma sebelum kontrak habis kita dijual kembali ke situs lain gitu. Jadi seperti diperjualbelikan, seperti itulah yang saya tahu. Ada kemungkinan, cuman hanya sebagian kecil saja, karena yang beredar di sini itu rata-rata bekerja sebagai admin judi yang lagi marak sekarang ini kan. Cuman untuk perdagangan organ atau perdagangan manusia gitu, di sini sih hanya di beberapa daerah kecil, dan itu pun enggak yang signifikan satu daerah gitu, enggak. Cuman kayak misalnya satu tempat nih, di situ kadang biasanya ada gitu. Biasanya mereka itu cari orang yang pasti kan pertama pintar, terus lumayan ngerti tentang komputer. Jadi mereka itu posting di satu grup yang isinya itu ada namanya grup Indo-Paypad namanya. Indo-Paypad, pokoknya sesuai nama daerahnya lah. Nah, di dalam satu grup itu, isinya itu mereka kayak, misal kita lagi di Indonesia, kita butuh kerjaan sebagai admin judi atau apa, kita masuk ke grup situ, di situ banyak isinya kayak, oh di daerah sini, alamat sini butuh karyawan, misalkan butuh karyawan 1, jadi admin gitu. Nanti ada nomornya, nah kita bisa hubungi. Pekerja, mereka itu dilegalkan. Mereka itu biasa nipunya itu dengan gaji yang lebih tinggi dari biasanya. Saya tahu di sini itu mereka kalau sudah viral, kayak pasti kan mereka kalau yang dipukuli atau disetrum, ya dia di peniksaan itu mereka pasti buat video buat dikirim ke pihak polisian kan. Nah itu menurut saya itu pasti dilindungi banget lah untuk di situnya. Pasti ada yang namanya deportation kan, nanti dibalikin ke Indonesia gitu. Tapi kalau yang mereka untuk takut buat lapor, itu sih yang menurut saya masih kurang sih. Untuk saran sih lebih baik jangan ya, lebih baik ya cari di Indonesia aja. Kerjaan masih lumayan banyak lah di Indonesia. Kalau untuk terbang ke sini dan nggak punya kenalan sama sekali pun, menurut saya jangan, karena di sini
kalau sudah dapat penyiksaan, kita mau lapor ke siapa juga sulit gitu. Terus belum lagi kayak uang itu sulit banget lah untuk diaturnya, karena di sini tuh jauh beda sama di Indonesia. Lebih mahal lah, apapun di sini mahal semua. Jadi lebih baik kalau mau kerja ke sini tuh benar-benar kalau udah punya kenalan lah, intinya harus ada kenalan di sini. Modus perdagangan manusia ke Kamboja kerap kali disamarkan sebagai lowongan kerja legal melalui media sosial. Korban dijanjikan pekerjaan bergaji tinggi di bidang digital. Namun setelah tiba, mereka dipaksa bekerja di perusahaan scammer dengan jam kerja ekstrim dan tanpa kebebasan. Perekrutan dilakukan oleh agen lokal yang seringkali merupakan orang terdekat korban yang memanfaatkan kondisi ekonomi dan minimnya literasi hukum. Korban diberangkatkan melalui jalur ilegal, biasanya transit di Thailand sebelum masuk ke Kamboja lewat perbatasan darat. Sindikat memalsukan dokumen dan menyita paspor dari korban sebagai alat kontrol. Jaringan ini melibatkan aktor lintas negara dengan dukungan oknum aparat dan biro perjalanan. Ini bukan sekadar penipuan, tapi kejahatan terorganisir yang kompleks dan terus berkembang. Migrasi non-prosedural dipicu oleh beberapa faktor utama. Yang pertama, faktor ekonomi, di mana kemiskinan membuat tawaran kerja bergaji tinggi di luar negeri seperti di Kamboja menjadi sangat menggoda. Lalu yang kedua, kurangnya akses informasi dan edukasi migrasi membuat calon pekerja tidak memahami jalur resmi dan rentan terhadap eksploitasi. Lalu yang ketiga, rendahnya pendidikan formal dan keterampilan menyebabkan tawaran kerja ilegal lebih mudah diterima tanpa verifikasi. Lalu yang keempat, pengaruh lingkungan sosial seperti teman-teman ataupun keluarga memperkuat keputusan untuk bermigrasi tanpa prosedur resmi. Lalu yang kelima, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum memungkinkan praktik perekrutan ilegal terus berlangsung. Lalu yang keenam, ketidakefisienan birokrasi migrasi resmi mendorong banyak orang memilih jalur cepat yang berisiko seperti yang terjadi dalam kasus perdagangan manusia di Kamboja. Karena itu, bermigrasilah dengan ilmu, bukan hanya dengan harapan. Keselamatan harus menjadi tujuan utama, bukan sekedar keberangkatan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kita saksikan, terlihat jelas realita pekerja migran non-prosedural di lapangan. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya perlindungan hukum yang nyata untuk mencegah eksploitasi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran, Indonesia sebelumnya telah menyediakan kerangka perlindungan, mulai dari sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, hingga setelah kembali ke tanah air. Namun dalam praktiknya, implementasi undang-undang ini masih menghadapi banyak kendala. Lemahnya pengawasan terhadap agen-agen perekrut ilegal, kurangnya edukasi kepada calon pekerja migran, serta birokrasi yang rumit justru mendorong banyak orang memilih jalur non-prosedural. Seperti yang disampaikan oleh narasumber kita, banyak pekerja migran bahkan tidak mengetahui adanya undang-undang ini, sehingga berangkat tanpa perlindungan hukum yang memadai dan akhirnya menjadi korban perdagangan manusia. Fakta ini membuktikan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 sudah disahkan, perlindungan terhadap pekerja migran khususnya yang non-prosedural masih menjadi PR bagi pemerintah. Karena satu regulasi saja tidak cukup jika kesadaran dan implementasi di lapangan belum berjalan dengan seutuhnya. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memiliki tanggung jawab utama dalam hal perlindungan, pemberdayaan, serta penempatan pekerja migran secara resmi dan prosedural. Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Phnom Penh memainkan peran penting dalam hal perlindungan dan penanganan langsung terhadap WNI yang mengalami perdagangan manusia di Kamboja. Meskipun BB2MI dan KBRI telah melakukan berbagai langkah konkret, namun mereka tetap menghadapi tantangan besar, di antaranya yang pertama keterbatasan dalam akses perlindungan konsuler,